Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 23 baris keempat dari atas ke bawah. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah di dalam kehidupan ini. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau membunuh mati selesai. Tapi kalau fitnah, nah ini fitnah, itu pembunuhan bertahap, pembunuhan perlahan-lahan, hancur harga diri, hancur kehormatan, orang hendak menghancurkan nama baik dengan cara pembunuhan bertahap. Itu disebut adalah paling kejam, paling berat daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Makanya kalau fitnah itu Bapak Ibu pembunuhan bertahap. Sepanjang masa namanya hancur, namanya rusak. Siap-siap di persidangan Allah nanti orang yang memfitnah seseorang. Supaya kita jangan mudah kena fitnah, kita harus hidup ini jangan bermasalah dengan negara, jangan bermasalah dengan agama, jangan bermasalah dengan masyarakat. Tetapi ingat, kebenaran tetap diungkap, kesalahan tetap diungkap. Itu prinsip. Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Bisa seseorang Bapak Ibu memfitnah kita, bisa terjadi itu. Tenang, kalau kita tidak benar, ngapain kita bingung dengan orang memfitnah kita? Kita tidak bisa menghindari fitnah, tidak bisa. Tetapi kalau orang memfitnah kita, apa yang difitnah? Buktikan kebenaran kita kalau kita memang benar. Akui kesalahan kita kalau kita salah. Itu yang hebat. Jangan menutupi kebohongan, jangan menutupi pengkhianatan. Sepanjang masa akan terungkap. Tidak terungkap di dunia, akan terungkap secara terang benderang di akhirat. Yang hebat itu Bapak Ibu, salah diakui, benar diungkap. Kesalahan akan terungkap, kebenaran akan terungkap. Tidak takut dengan fitnah, asal kita berada dalam kebenaran. Orang yang takutan itu orang yang dasar salah. Ngapain takut kalau kita benar? Fitnah pasti ada. Takut kita hanya kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Coba prinsip seperti itu Bapak Ibu anak di hati kita. Orang hendak memfitnah kita misalnya, atau memfitnah dia dengan berbagai macam cara, supaya karir hancur, supaya harga diri hancur, supaya nama harumnya hancur, semua hancur. Sehancur-hancurnya difitnah orang, tapi kita dalam kebenaran, kita tidak akan hancur di dalam penilaian Allah. Itu yang benar Bapak Ibu. Kalau kita ke Allah tidak akan takut. Nah ini penting. Kalau orang memfitnah kita, buktikan kebenaran kita. Karena membuktikan kebenaran itu disuruh dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun
yang ingin menghina kamu, ingin memfitnah kamu, ingin menghancurkan nama baikmu, binabain dengan berita-berita yang benar. Ya orang bayin apa tuh wakka itu? Pada bayanu, maka bayanu jelaskan. Bahasa orang bayin apa? Klarifikasi. Klarifikasi. Buktikan kebenaran itu. Jangan takut dengan kebenaran. Jangan takut disalahkan orang, karena memang dunia ini tempat kadang-kadang benar jadi salah, salah jadi benar. Jujurlah Bapak Ibu. Dunia ini kadang-kadang salah jadi benar, kadang-kadang benar jadi salah. Apalagi Pak Ibu banyak duitnya, maju tak gentar membela yang bayar. Jangan pusing lihat dengan dunia ini, memang dunia ini pusing. Jangan pusing Bapak Ibu dengan dunia. Yang kita pusing itu kalau kita dipanggil Allah mendadak, persiapan belum, sembahyang belum bayar Al-Quran banyak, puasa Al-Quran belum dibayar banyak, hubungan dengan Allah kurang baik, kita terlalu memperbaiki hubungan dengan manusia. Sebaik-baik hubungan kita dengan manusia Bapak Ibu akan terpisah juga, kecuali kita baik hubungan dengan manusia yang baik untuk agama kita, baik untuk iman kita, baik untuk akhirat kita, bukan semata-mata baik untuk dunia kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada fitnah kehidupan. Kadang-kadang kita ini ditanya ya Bapak Ibu. Kayak Pak Guru misalnya orang tanya Bapak Ibu. Orang tanya, ini kan orang tanya, namanya jadi guru. Tuh Bapak Ibu kalau orang tanya, kalau mampu sampaikan. Jangan aku guru menutup pertanyaan. Lu saya jadi guru. Lu usah jadi guru sama dokter. Sampaikan kalau ada pertanyaan pasien. Kalau kita mampu untuk menjelaskan, kadang-kadang jawaban itu Bapak Ibu membuat kita fitnah. Nah, ini yang terjadi. Kita ambil contoh Bapak Ibu di dunia pernikahan saja. Ulun bisa keluar dari acara pernikahan itu karena pernikahan ini tidak sah sebenarnya. Ulun bukan memfitnah, ini menjelaskan. Itu pun Bapak Ibu di ruangan, maka anggaplah di kamar bersama penghulu sama yang akan dinikahkan. Ini namanya sama, binnya sama, bintinya sama. Belum soh, itu aja bukan tidak soh, belum soh. Artinya kita teliti dulu. Ngapain baik, maka terkumpul ya. Bahasa orang itu berdatus orangnya nih di luar banyak orangnya, tenda penuh, di dalam rumah penuh, disuruh orang lagi, live streaming lagi. Namanya kita diminta. Binnya sama. Belum soh, diam. Kenapa belum soh? Kenapa namanya ini sama? Nggak boleh karena nama itu sama. Boleh, maaf. Kita ke anu dulu, ke pojok situ. Aku minta foto orang tua mana, ayah mana. Semua orang tua mencibir urut gegera nangin itu Pak. Malah benar orang nikah. Itu mah ngomong itu nggak paham juga. Dia nggak pernah belajar baru nikah. Belum sampai gitu Bapak. Jadi belum mana foto ayahmu mana. Ini dulu. Belum nggak perlu ngomong ayahmu di mana. Nggak perlu. Makin malu. Mana foto
langsung minjem HP kamu ya? Iya. Ini foto ayah Umat? Iya bro. Apa kamu fitnah? Kalau langsung ngomong ayah Umat? Iya. Calon suamimu mengakui juga ini ayahnya. Berarti kamu bersaudara siapa? Tidak sok pernikahan ini. Selesai. Selesai. Banyak yang hadir, siapapun dia. Hukum Allah tidak boleh tumbang dengan siapapun yang hadir. Berani dia ngomong seperti itu. Hukum Allah tidak boleh tumbang siapapun yang hadir. Bahasa orang itu orang berdiri, nggak semuanya. Orang berdiri juga. Ayo yang hadir-hadir, ikam sebab pemintaran. Kalau belum terangkan lebih parah lagi. Tapi ikam sebab tidak bisa dilaksanakan pernikahan. Arti sebab itu abadmu 2 bini kayak kepada. Mungkin bini pertama laki-laki, bini kedua belum lagi mana ayahmu. Gak usah lagi ibu, gak perlu. Nah, bingung apa yang dibingungkan ketika kebenaran dimunculkan. Disitulah kekuatan pegangan kita dengan hukum Allah. Ayo Bapak Ibu, fitnah juga itu ayat kita kena fitnah. Padahal kita mau dalam kebenaran, sulit mendukung kebenaran itu Bapak Ibu, sulit ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin di situ orang-orang kelas, orang-orang berkelas. Hukum Allah Ta'ala tidak memandang orang berkelas. Hukum Allah Ta'ala tidak memandang siapapun, karena yang kuasa itu Allah. Tidak bisa dilaksanakan. Ada orang berpendapat itu, kalau kita nikahkan dulu, kan acara ini kalau digagalkan nanti bingung semua orang. Orang yang bingung itu orang yang nggak ngerti. Doa selamat cukup, langsung. Bila bingung hubungannya nih dengan adanya Allah, berilah ulang keluar dari lingkaran acara ini. Assalamualaikum, ulik langsung. Bahasa kita Bapak Ibu, aturannya kalau kebenaran dimunculkan, muncul berudin lah. Kayak apa solusinya ya kita ini yuk? Anu aja langsung, doa selamat, selesai. Enggak perlu ngomong lagi. Makanan lain lagi itu, nasi di belakang tuh banyak tuh, lapar sudah parah. Berani nggak sampean? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ulang, ulang di perjalanan pulang. Nah, itu dasarnya tuh mengulang warning itu. Biar seluruh manusia yang hadir di situ mengatakan ulun begini begitu, kebenaran tidak boleh tumpang. Ulun hendak berkumpul dengan orang-orang yang benar, bukan ulun mau berkumpul dengan orang yang selalu pencitraan dan mencari pembenaran. Ulun gak mau orang seperti itu. Muak melihat. Hebat kan? Sesuai nama ulun Pak Muhammad Saifuddin Ansari, pedang agama. Ansari penolong hukum. Mungkin kita ada nyari gantinya Muhammad Sabar. Ganti ngaran Muhammad Sabar aja kan. Diam mereka semua Bapak Ibu. Selesai, minta maaf. Lebih tenang kalau dihina orang, lebih tenang kalau diintimidasi orang, lebih tenang kalau disalahkan orang. Masa bodoh? Asal kebenaran
tetap ditegakkan. Biar tidak dihargai, tidak jadi masalah. Ada pengadilan Allah nanti yang akan kita hadapi bersama. Berat Pak RW. Jaga diri supaya jangan kena fitnah. Tapi dalam kebenaran, fitnah itu selalu ada, apalagi dalam kesalahan. Kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Macam-macam cara orang nak memfitnah kita. Jangan takut selama dalam kebenaran. Nah, itu fitnah hidup. Lalu ada doa Pak Ewa. Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutupikan aib-aib kami. Nah, itu. Tutupikan aib-aib kami. Karena kita semua punya aib, kita semua punya kekurangan. Allah Maha tahu kekurangan kita. Allah Maha tahu kita pada khusyuk sembahyang kita. Allah Maha tahu kita nggak sempurna menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan. Hanya satu permintaan, tutupikan aib kami ya Allah. Itulah Bapak fitnah kehidupan. Jaga, apalagi di zaman sekarang Pak Eko. Ada lagi AI, macam-macam kamu bisa berpatung, bisa berpandir ini. Hanya kita hidup ini selama dalam kebenaran teruskan. Kalau salah perbaiki. Gak perlu kita menutupi kesalahan. Kalau kita memang salah, akui. Itu lebih mulia daripada mencari jalan supaya tertutup kebohongan. Nanti hukum Allah bermasalah, hukum negara juga bermasalah, sama manusia, sama masyarakat juga bermasalah. Dikira masalah di dunia selesai di akhirat, bersambung. Utang sama manusia, gak bayar, hilang dia, bersambung, mucilai. Kalau orang bayar utang tuh kan mucil, ada mau bayar utang tuh mucil, bersambung, gak tenang. Dia mau ulang masalah dunianya, dia sudah mau ulang masalah untuk akhiratnya. Itu di antara orang yang ada mau bayar utang, ada punya kemampuan. Aset jual untuk dia utang sampai warisan dia Bapak Ibu udah boleh dibagi kalau utang ada beres. Jauhkan diri dari orang-orang yang seperti itu. Kita Bapak Ibu cari teman orang dekat yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Fitnah kehidupan. Dan kematian. Nah, kalau sudah fitnah kehidupan Bapak Ibu, lalu mati itu bermasalah akhirnya. Ada seseorang menceritakan, mungkin ini sudah terulang di cerita ini, gara-gara durhaka dengan orang tua. Nah, ibu-ibu, ini orang durhaka dengan orang tua. Dia punya pengetahuan agama yang bagus. Dijikirkan tidak bisa. La ilaha illallah. Nah, masalah dulu tuh sama orang tua mungkin nih. Orang tuanya masih hidup di mana orang tuanya? Laki-laki perempuan abahnya sudah meninggal, sudah di mana tuh belakang, hadirkan beliau. Ini rahmat Allah itu kadang-kadang dengan adanya orang tua kita. Kadang mau duluan, nah hanya tahu penyakitnya. Maaf ibu-ibu lah, ini penting. Bakti anak laki-laki walaupun sudah berkeluarga,
itu tidak selesai-selesainya selama-lamanya. Bakti anak perempuan akan selesai ketika dia punya suami. Dia terarah baktinya kepada suaminya, bukan berarti durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini penting. Pian punya anak laki-laki. Anak laki-laki pian itu tetap bakti dengan orang tua. Wajib bakti itu dengan orang tua. Sampai Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan, jangan sampai kau menyembah aku dan menyekutukan aku. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kau tersembah kepada sembah yang lain melainkan hanya Allah. Sambungan itu ayat setelah kita selamat daripada menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dengan orang tua baik-baik. Lihat peringkat yang kedua setelah kita selamat dari kesyirikan, yaitu baik-baik dengan orang tua. Ini derajatnya kehebatan orang tua, apalagi orang tua itu ibu. Kan kadang-kadang anak-anak ini macam-macam sekarang ini Bapak Ibu. Apalagi dia punya, dia punya Bapak Ibu, punya apa segala-galanya lah, sukses dia. Kadang-kadang perhatian dengan orang tua itu kurang. Dia lebih perhatian dengan istrinya, dia lebih perhatian dengan temannya, dia lebih perhatian dengan kesibukannya, kurang perhatian dengan orang tuanya. Nah ini kita kadang boleh terubah, itu nggak boleh. Boleh kita perhatian dengan istri, boleh kita perhatian dengan teman, boleh kita perhatian dengan kesibukan, lebih perhatian lagi dengan orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkah doa orang tua. Keberkahannya itu. Lalu Pak Ewe hadirkan, gak mau Bu. Nah, kenapa? Dia bisa ngomong, bisa, tapi gue tua. Enggak jadi masalah. Tua atau apa muda. Bawa. Di mana dia? Belakang sana. Ulun berani ngomong. Pian hadir itu anak pian dalam keadaan bilang anak habis sudah nafas, sakarat. Ada di sini kerasnya. Kenapa? Nah, tahu kalah sih. Lilihan air mata baik. Ini bukan industrial ini. Ini fakta. Guru ini ketujuh mulai industrial, kiranya cerita-cerita seperti itu. Bukan. Belum ada sempat melihat. Lalu Pak gue, anakku itu kurang memperhatikan aku dan agak kasar mulutnya kepadaku. Dan dia selalu memperhatikan istrinya, melebihkan istrinya daripada perhatian sama aku. Sampai aku berobat aja, aku gak ada uang, padahal dia punya segala-galanya. Jangan salahkan aku kalau aku sampai sekarang kesal padanya. Biarkan dia mati, aku gak usah menghadiri ke mama. Nah, ya Allah, hubungan terus baik dengan orang tua. Memang orang tua namanya sudah tua, kadang-kadang mulutnya lah, fisiknya sudah tua, mulutnya masih muda. Pahamnya kelebihan, pamamayan, penyibukan, pengalasan, parajuan. Tetap ini orang tua kita. Coba dia hadir, kasihan anak saya. Ini ada kasihan juga aku. Kesalnya luar biasa. Kalau ada terlalu mungkin masalah ini Pak Eko. Jikirkan aja sudah. Kalau itu diberi baju ada mempan, baiknya tuan guru kayak apa aja, apalagi baju udin, dan ada mempan. Kawalah guru itu membujuk orang sudah keras tinggi. Ayo
pian sebagai keluarga beritahu beliau bahwa anak itu sulit meninggal dunia karena ada yang belum ikhlas. Berat itu aja pesan ulah anak pengajian lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ketika ulun tuh ditelepon, dia di mana posisi ulun ada di daerah pengajian lagi, kawan mampir guru di setempat ke rumah. Kami ada kebingungan, ya ulun lewat tuh di rumah pian. Serok rumah pian itu, serok tinggi, ada ingat ke guru, ulun jalannya ada ingat lagi. Kenal jalan pian, jalannya ada ingat. Nah, itu penyakitnya. Minta maaf. Assalamualaikum. Tahu lagi. Jadi pelajaran sama kita. Ada lagi yang lucu. Nah, ini anak lelakian baik-baik. Saksi nikah selesai. Bantu berfoto-foto alam. Berfoto-foto tak perlu berfotoan dulu. Nah, ternyata baik-baik Tuhan abahnya sama mamanya itu berdua. Tuhan berdua. Sama-sama bertongkat bungkuk. Si anaknya yang laki-laki ini Bapak Ibu menggandeng bininya di atas tuh orang-orang tua bawa. Lihat akan orang tuanya tertatih-tatih berdua, anak naik ke situ. Sama istrinya sudah kan halal sudah kan marahnya itu di pelaminan kan ulun takut sampai kaca kalau kaca ini tapi kan dia lupa aja no kayak ini menggandeng sudah bini orang tua tuh di situ anak menuju pelaminan tuh tertatih-tatih biniku tunggu aku membawa orang tua aku ke sini. Itu yang hebat. Ini dibiarkan orang lain yang membawa. Orang tua kandungnya tidak perhatian dengan keadaan kedua orang tua. Siapa yang membawa orang tua itu? Membawa itu Udin. Padahal orang tua belum ini. Coba tingkah aku untuk Bapak Ibu sudah ketahuan. Dia sama istrinya, nah di atas kolam kayaknya lagi, itu orang tuanya. Tongkat 3 kan, 4 nikah tuh, bukan sama itu Indonesia tuh. 4 kan? Hafal dia lah. Mama bertongkat. Mama dia bertongkat. Tapi hampir sudah. Bawa gandeng orang tua di papa dia. Ini kau tunggu. Aku tuh orang tua. Nah, begini berdiam. Coba. Maaf yang hadir. Ini fitnah yang berbahaya juga. Kita hidup ini menghindari fitnah-fitnah yang menyebabkan kita sulit yang ada di sekitar kita dulu. Orang tua kita bisa menyebabkan kita bermasalah dengan Allah, bermasalah dengan akhir kita, bermasalah dengan keberkahan kita. Bawa baik-baik. Nah, sobat saya bawa, sampai duduk di sini berdiri. Nah, belum aturan fotografer atau selesai. Bungkuk sini berdua. Nah, bertungkat. Kemudian orang tuanya kan sehat-sehat tuh. Ulun di orang tuanya yang laki-laki bersalaman orang tua yang ngambil berkah. Kemudian berapa? 82. Panjang umur dia. Pian berapa? Ulun 85 dulu. Alhamdulillah. Maaf, sayangin orang tuamu. Itu ya ulun. Kali dia bawa. Jangan berlebihan menyayangi istri. Kacaknya bininya enak. Kalau kita menyayangi istri kita, lebih lagi dengan orang tua kita. Bagus kita sayang dengan istri kita, benar.
lebih sayang lagi dengan orang tua kita, karena bakti kita nggak pernah terputus. Walaupun kita sudah berkeluarga, kalau sama istri dia dilebihkan bakti dengan suaminya, lebih mengutamakan bakti dengan suaminya bukan kepada orang tuanya. Tetapi bukan berarti istri itu dibatasi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetap izin suaminya kalau ke rumah orang tuanya. Tetap izin suami kalau membantu orang tuanya. Nah itu, jangan kira kita bubar dari sini. Ikam cinta lawan aku, kan cinta lawan mama abahku. Nah, ikam cinta lawan aku, kan cinta dengan orang tuamu kan. Ngomongan istri seperti itu nggak benar. Misalnya istri ngomong, ikam terlalu memperhatikan orang tuamu wahai suamiku daripada kepada aku. Hai istriku, memang seperti itu. Aku tetap memperhatikan orang tuaku, tapi aku tidak menyia-nyiakan sayangku denganmu. Mantap. Itu yang benar. Tetap jangan disia-siakan. Itu kadang-kadang Bapak Ibu awal fitnah hidup. Lalu karir bermasalah, rezeki bermasalah, sampai sakaratul maut sulit. Kenapa? Karena menyia-nyiakan yang sebenarnya. Sebab beliau itulah kita dapat berkahnya. Makanya fitnah di dunia berimbas kepada min fitnatil mamati wa min fitnatil mahya wal mamati, daripada fitnah hidup dan fitnah kematian. Iya, paling benar itu Pak Ibu. Akhirnya yang ulun tengok itu Bapak Ibu meninggal dunia. Entah kayak makan, ada tahu. Satu lagi, ini fakta juga. Tapi bukan menyebut nama daerahnya. Orang tua itu sudah lama Bapak Ibu berbaring di rumah 8 tahun. Berbaring memang secara medis dokter faktor usia adalah ada dokter Denny, adalah faktor usia itu obat nama awet muda akan ada adalah dokter obat awet muda itu ada namanya faktor usia. Itu gara-gara biaya sinar juga tuh di kampung situ, bukan menyambat kampungnya biaya sinar selesai. Guru kawan aku minta banyak apa? Talak dunia. Ada banyak talak dunia, talak tuh 3 di atas. Masa dunia ditalak? Gue istilah orang kampung tuh mama ulun itu kalau sebenarnya sudah garing, kadang mati-mati lagi gue. Aku mendengar orang tampar ya. Tapi ulun ini kadang menampar orang kan bisa. Geregetan. Kada boleh seperti itu, biar kada boleh. Kata gue orang memadai minta banyak talak dunia. Aku ada diisi. Kenapa maka anak memati orang tua ikan? Gue rumah itu gue berbau barang sini sudah. Mun biar anak gue kawan sampai menghilangi barang sini. Nah, apa solusinya? Parah benar gue sebelah gang sini gue. Nah, mana sebelah gang ini nggak dicaknya jauh, lu nawar. Itu gue jalannya gue. Anak kayak mobil gue banyak orang mikir lah tenang, ikan ngambil kopitan, kemalah kiat nih tinggi gue, tapi di rumah nih masa berbau gue bau tegas sedang. Ayo, nah gue kamar sini dulu, biar masuk dulu, ikan masuk dari dulu. Bau tidak sedap, cahaya matahari nggak masuk. Nah, coba berapa tahun berbaring beliau? 8 tahun. Innalillah. Ternyata Bapak Ibu, maaf, belakangnya tuh ngaruh ke sinar matahari. Ibarat orang tuh belantung, tahu belantung adanya. Nah, kulitnya tuh sudah ada lagi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kayak tengkorak aja.
tapi sini melihat masih. Nah, ini kan kita urus nih orang tua nih. Kali dibawa ke dokter kan? Kali dirawat kan? Ini tilangnya kali dijemur kan? Kali dipanaskan kan? Jendela kali dibuka kan? Kenapa maka ruangan ini tertutup? Nggak sehat ini ruangan. Nah, langsung dia. Orang bakasi ya ada ruangan yang harus siklus udara. Dulu tata ruang pulang banjir. Jemurkan tilangnya, bawa ke dokter. Sampai kayak itu. Beri benyo juga ada. Marah oleh mulut, bawa ke dokter, rawat dia. Ini kalau diperban, ini kalau dianu jadi mulut ini bersihkan. Jangan seperti ini. Pantas pian-pian ini anak memati orang tua. Nah, sanggup pak ibu mulut, boleh, sanggup. Bau pian bau, yuk boleh. Lama tidak mungkin berbaring selamanya. Kita guing jenapian kada ada gerak-gerak kaku bangunnya bujur kan. Ini biar nambah sila tadi nak berapa kali umur membaiki besila jadi nih. Nah, jangan seperti orang tua diperlakukan seperti itu. Awal-awal fitnah. Belum lagi yang lain, baru kita yang sekitar kita jadi Bapak Ibu. Insya Allah hidup kita baik dan berkah. Kita akan kena fitnah dunia ini dan kena fitnah nanti di dalam kematian. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Ini fakta sesuai dengan kitab yang kita baca. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadir la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina anna wa la tadhab barakatihim anna. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.